Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wasallim ajmain, amma ba'd. Sahabat Tombati TV, kita lanjutkan video yang live kemarin tidak bisa. Dan ini ada sedikit ruang memori untuk menyimpan video. Mohon maaf sekali karena HP-nya sedang error. Komputer juga sedang error, banyak juga pekerjaan di kantor ya. Saya sempatkan sekarang untuk membuat video, hampir 2 minggu saya juga membuat video. Tapi saya yakin jenengan semua semakin kuat karena jenengan mengikuti video-video saya diulang-ulang, itu akan menguatkan mental jiwa kalian. Karena sebenarnya sudah saya sampaikan semua di video-video, tinggal kalian itu bagaimana mau mensikapinya, bagaimana cara ataupun mau menerapkan trik-triknya, terapinya bagaimana, silahkan diulang-ulang melihat video-video dari saya. Hampir 2 minggu juga saya mengalami gangguan tenggorokan ataupun serak karena 17 Agustus kemarin banyak kegiatan dan juga banyak berbicara di depan masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ya. Jadi kita saking semangatnya hingga mengakibatkan serak hingga suaranya sekarang masih agak-agak belum sempurna. Ya, meskipun demikian alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini, di Tombati TV ini dengan keadaan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bagi yang sakit kita doakan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan kembali, disehatkan kembali, ditenangkan kembali, dinyamankan, dibahagiakan sehat sempurna. Dengan izin Allah kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa bagi yang muslim kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan pada umat-umatnya yang soleh dan solehah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada kesempatan hari ini pembahasan kemarin. Saya sebenarnya hanya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada kalian semua. Bagi yang masih sakit, bagi yang masih datang sensasi, jangan khawatir. Memang seperti itu sensasi yang muncul kepada kita di saat kita kena anxiety psikosomatis, asam lambung mungkin penyebabnya, hingga mengakibatkan kita ketakutan berlebih, kecemasan berlebihan, mengakibatkan kita ketakutan yang luar biasa, takut mati, takut terjadi sesuatu yang buruk pada diri kita, melihat bendera putih kita takut, melihat ataupun mendengar berita kematian kita takut, iya toh. Terus kita ada orang sakit kita yang takut, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, daun jatuh pun kita takut, mau keluar rumah kita takut, ada cuaca buruk kita takut, ada hujan kita takut, ada angin kita takut, ada panas kita takut, ada untuk berjalan yang agak gelap kita takut, dan luar biasa masih banyak lagi yang lainnya. Mau makan ini takut, mau makan itu takut, jangan-jangan nanti membuat aku kambuh dan lain sebagainya. Itu yang membuat kalian tidak sembuh-sembuh ya, karena banyak berpikir yang seperti itu. Sebenarnya kita tidak harus memikirkan sampai seperti itu teman-teman. Makan tinggal makan aja cuek. Kalau ada sensasi muncul, wah ini karena aku makan ini, makan itu, seperti itu. Saya memang bisa berbicara seperti ini karena saya sudah sembuh. Sebelum sembuh saya tidak bisa berbicara seperti ini. Saya dulu hampir 2-3 tahun mengalami seperti ini. Mungkin lebih parah dari kalian, sampai saya opnam, sampai saya treadmill jantung, sampai saya rongsen dan lain sebagainya. Tapi memang tidak ada keluhan apapun, tidak ada keluhan apapun, tidak terlihat sakitnya. Jadi kadang dikatakan kamu kena guna-guna, kamu kena santet, kamu kena sihir dan lain sebagainya, luar biasa. Ya seperti itu ya. Tapi kita cara mensikapinya bagaimana? Entah ini kena sakit apa, entah ini dari medis ataupun non-medis, saya tidak mau tahu ya Allah. Terserahmu. Seperti itu akhirnya. Aku serahkan kepada Engkau. Aku sudah ke orang pintar, aku sudah kepada dokter, aku sudah kepada peruqyah, aku sudah kemana saja. Aku sudah berwasilah kemana saja. Nyatanya seperti ini, masih sama saja.
Oleh karena itu aku serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Jiwa dan raga aku serahkan kepada Tuhan yang menciptakan aku. Kuserahkan kepada jiwa, kuserahkan kepada Allah yang menggenggam jiwaku. Kuserahkan pada Tuhan yang mengatur jiwa dan ragaku. Terserahmu ya Allah, aku gak bisa apa-apa. Engkau yang maha sempurna, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha segalanya. Oleh karena itu saya serahkan sepenuhnya. Dengan demikian kita semakin mudah, semakin ringan. Karena kita tidak bisa apa-apa. Dokter pun tidak bisa apa-apa. Tukang ruqyah pun tidak bisa apa-apa. Orang pintar pun tidak bisa apa-apa. Yang bisa menyembuhkan Allah. Orang pintar hanya bisa mengobati, peruqyah hanya bisa meruqyah, dokter hanya bisa memberi obat dan lain sebagainya. Tapi yang menyembuhkan Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita berwasilah sudah. Kita ketemu, kita menghormati, kita mengharapkan obat dari dokter juga. Kita bersandar juga seperti itu. Alhamdulillah sudah ketemu dokter. Alhamdulillah sudah di treadmill jantungnya dan semua normal. Walaupun ada indikasi misalnya empedunya kan kayak gitu. Ini mungkin empedunya ini. Ini darahnya kurang ya kayak gitu kan dokter. Ini gula darahnya kurang, ini darahnya kurang rendah. Wah ini tensinya turun. Oh ini penyerapan makanannya kurang sempurna. Nah iya, semuanya tidak normal, mengakibatkan dispepsia fungsional. Dari dalam dada sini panas sampai punggung sini panas, sampai kaku semua, mata buram, muka terikat, kepala terikat, kuping berdenging, kaki kaku-kaku, selalu kedutan ataupun kayak gitu ya. Terus mata ini merah, terus kukunya kusut ataupun apa namanya, tangannya, pokoknya semua sensasi itu muncul kepada kita, 1000 sensasi yang sangat luar biasa. Dan sebab itu apa yang harus kita lakukan? Lihat video-video saya melakukan bagaimana 3 pola hidup sehat, pola pikir yang baik, dan pola makan yang teratur. Mulai dari bangun tidur harus ngapain? Lihat TV94. Itu ringkasannya di situ, teman-teman. Saya selalu mengulang-ulangnya. Mulai dari bangun tidur, ngapain, minum apa, sholatnya bagaimana, relaksasinya bagaimana, afirmasinya, memasukkan kalimat bahwa kita sehat, kita kuat, kita tenang, kita nyaman, kita bahagia, supaya kita kuat. Kalaupun ada sakit seperti saya ini, serak tenggorokan ini, kalau dulu waktu masih anxiety, wah luar biasa saya mendramatisir yang sangat luar biasa. Jangan-jangan saya kena kanker ini nih, wah, dan lain sebagainya. Nah tapi setelah saya sembuh, ya udah biasa saja, normal. Nah itu yang semakin kita kuat, jiwa kita semakin kuat. Itu bagaimana kita isikan afirmasi ke dalam pikiran kita, dalam alam bawah sadar kita, ke dalam area kritikal kita, dengan cara kita mengulang-ulang repetisi namanya. Aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku tenang, aku tenang, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna. Dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani, aku percaya diri, udah paling bahagia karena orang-orang yang aku cintai. Itu makanya saya selalu menghafalkan, saya suruh mengulang-ulangnya agar masuk dalam bawah sadar, sehingga itu benar-benar terbentuk. Kalau kita sudah bisa mempengaruhi ataupun bisa membuat pikiran itu, membuat kalimat-kalimat baik itu sehingga sampai mempengaruhi pikiran, cara berpikir kita sudah berubah, maka kita akan merubah tindakan kita, hingga tindakan kita akan merubah kenyataan kita. Yang tadinya akan sakit menjadi sehat benar, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sukses lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi, dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Ayo semangat teman-teman. Konsultasi tentang anxiety psikosomatis boleh bertanya-tanya lewat komentar, nanti akan saya jawab melalui video. Silahkan share video saya ini bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi yang sudah sembuh, bagi yang sudah membaik. Silahkan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena ternyata banyak sekali orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis, banyak sekali yang terkena kejiwaannya seperti ini. Mungkin disebabkan karena was-was, ataupun ada jin, ataupun ada gangguan bisikan buruk dari makhluk lain. Kan kita tidak tahu, hidup kita itu kan bersama makhluk lain, kita tidak tahu. Intinya ya udah, kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. Kita berdoa semampu kita ruqyah mandiri dengan bacaan pagi dan petang, qul huwalak binas ayat kursi, tambah diawali dengan Al-Fatihah. Itu sangat luar biasa doa kita bagi yang muslim, pembentengan diri. Itu namanya ruqyah mandiri.
dengan kita membaca sholawat, dengan kita berzikir, karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Siapa berzikir akan menenangkan hati. Kita baca Quran, kita mendoakan orang tua, kita mendoakan diri kita, mendoakan lingkungan kita, memaafkan siapapun yang menyakiti kita. Itu akan menggugurkan ataupun meringankan beban-beban kita. Maafkan siapapun yang menyakiti kita. Kita terima, kita serahkan pada Allah. Kita hanya makhluk Allah, kita yang mengharap selamat di dunia wal akhirah, yang nantinya di sana akan hidup abadi selamanya. Mungkin kita akan bertemu di sana nanti suatu saat. Tapi tenang teman-teman, kalau masalah sakit seperti ini, kalau kalian sudah bisa memasrahkan, menyerahkan, kalian akan tahu ternyata sakit ini tidak bermasalah, tidak berbahaya. Yang tadinya takut kena jantung, takut kena serangan jantung, takut jangan paru-paru saya, takut jangan kanker dan lain sebagainya, itu akan hilang nantinya. Dan kalian akan berserah diri sepenuhnya. Alhamdulillah, terserahmu ya Allah, aku mau kasih sakit apa, mau kasih sakit berat, ringan, terserah urusanmu. Aku hanya bisa beribadah semampumu. Alhamdulillah aku masih hidup, aku masih bisa bernapas. Meskipun demikian kemarin aku kelayangan, meskipun demikian aku pun sempoyongan, aku nyatanya masih baik-baik saja. Meskipun kemarin aku seperti ini, seperti itu, aku masih baik-baik saja. Aku engkau jaga sepenuhnya, aku berbuat menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan izin Allah, semoga kita semakin dikuatkan, semakin disehatkan, ditenangkan, dinyamankan, dibahagiakan, dan kita akan berani lagi, percaya diri lagi, membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita akan mempunyai cita-cita lagi yang luar biasa. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat di dunia wal akhirah. Sahabat Tombah Hati dimanapun berada, silahkan dibagikan link video ini, di like, subscribe bagi yang belum subscribe, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat jiwa dan raga dari Tombah Hati TV.